Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar renungan firman Tuhan hari ini 21 Juli 2022. Dari Pekanbaru Indonesia, saya menyapa saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti renungan ini. Mari saudaraku, sebelum kita masuk di dalam mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu, kami bersama-sama boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Kami rindu dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Kami mendengar firman-Mu. Engkau bersabda bagi setiap kami, dan kami memiliki hati yang taat sepenuhnya kepada firman. Terima kasih Bapa, urapi kami, penuhi kami dengan pengertian yang baru, sehingga firman-Mu hidup di dalam kami. Firman-Mu melakukan segala apa yang Bapa perintahkan di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang yang kudus. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua orang yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombang. Engkau juga yang meredakannya. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya, Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka berbangga. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, seseorang akan disebut setia pada saat janji ketika ia menepati janjinya. Faktanya, banyak orang mengingkari janjinya dan hal itu membuat kita kecewa. Bahkan banyak juga pasangan suami istri yang berjanji sehidup semati tetapi tidak menepatinya.
Ketika ada tantangan, bagaimana dengan janji setia Tuhan kepada umatnya? Mazmur 89 ini diawali dengan sebuah keyakinan akan kasih setia Tuhan. Para mazmur hendak menyaksikan turun-temurun. Kasih setia Tuhan adalah janji Tuhan kepada Daud, bahwa Dia akan menegakkan kerajaan Daud selama-lamanya. Janji Tuhan tersebut telah melewati berbagai tantangan dan melewati zaman. Namun Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Seperti janji Tuhan yang tetap dan tidak berubah selamanya walaupun kita sedang tidak bisa melihat. Saat ini mungkin ada yang merasa hidupnya dalam kegelapan, menanti penggenapan janji Tuhan yang tak kunjung datang. Merasa kita hanya bisa meraba-raba tanpa kepastian sampai kapan kegelapan ini akan berlalu. Saudaraku, mari kita ingat, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Selama apapun waktu yang diperlukan, sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Saudaraku, ketika Raja Daud sedang bersantai di istananya yang baru di Yerusalem, raja terbesar Israel sampai saat ini menyesali sebuah kenyataan bahwa ia hidup di istana yang mewah, tetapi rumah Allah ataupun tabernakel tidak lebih dari sebuah tenda yang besar, sehingga ia memutuskan untuk membangun sebuah bait Allah. Itu sebenarnya sebuah keinginan yang mulia, tetapi Tuhan berkata tidak. Tetapi Allah berjanji kepada Raja Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Inilah perjanjian Allah kepada Daud, bahwa keturunan Daud akan terus memerintah di Israel. Untuk sekitar 400 tahun, keturunan Daud berkuasa di Yerusalem. Tahun 586 sebelum Masehi, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar mengalahkan kerajaan Israel Selatan dan mengasingkan banyak orang, sehingga saat itu sampai hari ini tidak ada lagi keturunan Daud yang berkuasa. Apakah janji Tuhan itu gagal? Sama sekali tidak. Tuhan berjanji dan pasti menggenapi di dalam Yesus Kristus, anak Daud. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belum tergenapinya janji Tuhan di dalam hidup kita bukan berarti Tuhan melupakan perjanjian yang telah dibuatnya. Tetapi coba periksa diri kita sendiri. Adakah bagian di kita dalam perjanjian berkat Tuhan yang belum kita lakukan? Apakah jika sudah bangkit dan menjadi terang, sekalipun kita sedang berada di tengah-tengah kegelapan? Sebab kita adalah anak-anak terang. Kita memiliki DNA Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Jika kita melakukan bagian kita dengan setia dan pada waktunya, sinar kemuliaan Tuhan akan muncul seperti fajar yang menyingsing di pagi hari. Hidup kita akan terang benderang dipenuhi sinar kemuliaan Tuhan. Dan tahun kemuliaan Tuhan bersama dengan penggenapan janjinya akan menjadi milik kita. Sejarah adalah bukti janji Tuhan. Keselamatan melalui Yesus Kristus adalah peristiwa yang tak terbantahkan, yang memperlihatkan kasih Tuhan kepada manusia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk meragukan kesetiaan Tuhan, karena Allah telah membuktikan kasih-Nya yang besar dan mustahil Ia mengingkari janjinya. Dan pertanyaan buat setiap kita, apa yang harus kita lakukan? Percaya dan meletakkan seluruh pengharapan kita di dalam kasih serta kesetiaan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Kita percaya dan bersungguh-sungguh terus berada dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini mari kita satukan hati
kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh semakin dewasa di dalam menyikapi segala sesuatu. Kami rindu hari-hari kami penuh dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Urapi kami Tuhan, penuhkan kami. Kau yang berkata-kata di dalam kami, dan Tuhan Engkau meneruskan semua hal yang ada di hadapan kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. God bless you all.